jika ini dipahami secara utuh, yang penting kuncinya adalah dipahami secara utuh, maka apapun yang diambil dalam keputusan itu sudah melalui pertimbangan yang matang, sudah melalui kajian yang mendalam. Kripto halal atau haram ini letaknya adalah pada manfaat yang dikandungnya ini. Manfaatnya seperti apa? Manfaatnya secara zatnya atau faktor eksternal, faktor luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Ni'am dari Lembaga Baksul Masail Pencarian Kota Pekalongan, Mas Dwian, praktisi kripto aset, yang tentu ini yang nanti kita tunggu-tunggu ya pemaparannya. Kemudian host yang tidak asing lagi, Mas Adim, yang juga Ketua Lakpesdam PCNU Kota Pekalongan. Baik, yang pertama saya atas nama Ketua PCNU Kota Pekalongan, mengapa Lakpesdam harus mengkaji apa itu kripto. Yang pertama, ini adalah salah satu permasalahan yang akan dibawa ke Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 nanti di Lampung. Kepentingannya apa Nahdlatul Ulama bahas kripto? Di Baksul Masail itu ada beberapa pembahasan ya. Pembahasan yang bersifat konunia atau undang-undang, peraturan. Ada yang maudhu'iyah, yang tematik, ada yang waqi'iyah atau yang permasalahan-permasalahan aktual. Nah, kripto ini adalah permasalahan aktual. Kepentingan Nahdlatul Ulama ini memiliki lebih dari 50% dari total penduduk Muslim Indonesia. Itu menurut survei. Jika penduduk Muslim Indonesia ada, taruhlah misalkan ada 230 juta, maka separuhnya lebih itu adalah Muslim yang mengaku sebagai NU. Sementara Nahdlatul Ulama sendiri adalah komunitas terbesar di dunia. Nah, ketika membahas tentang ini tentu harus sangat hati-hati. Kenapa? Karena terkait dengan hajat hidup orang banyak ya. Terkait dengan hal-hal yang menyangkut kehidupan orang banyak. Nah, karena mayoritas juga orang NU, sehingga kepentingan Nahdlatul Ulama itu mencari solusi apa sebenarnya kripto ini. Maka kemudian penting untuk memahami ya, sebelum memutuskan sesuatu harus dipahami secara komprehensif, secara menyeluruh, supaya jangan sampai nanti keputusan itu diambil tapi hanya karena pemahaman yang parsial atau sepotong-sepotong. Maka dengan itu penting kiranya Nahdlatul Ulama itu memahami secara utuh apa sebenarnya blockchain, apa itu kriptografi,
apa itu cryptocurrency yang kemudian di Indonesia menjadi crypto aset, dan bagaimana seluk-beluknya. Blockchain itu teknologi apa? Teknologi yang baru, ya, yang sebelumnya tidak kita kenal. Tiba-tiba muncul teknologi blockchain yang kemudian di situ melahirkan kripto. Ada kriptografi di situ. Nanti dijelaskan secara komplit oleh Mas Duyan. Nah, hubungan satu dengan yang lain itu apa? Kalau itu teknologi, berarti teknologi ataupun apapun alat itu tidak bisa dihukumi halal atau haram. Bagaimanapun teknologi itu memiliki dua mata pisau, ya. Kemudian nanti produk-produknya apa itu bisa diklasifikasikan. Tentu ini nanti harus dipelajari secara komplit. Kemudian hubungannya apa dengan sistem keuangan, ya, karena di situ ada istilah currency. Makna sebenarnya itu apa? Apakah itu yang dimaksud itu mata uang, ataukah alat tukar, atau alat pembayaran, atau apa? Sebab orang awam memahami itu sama, ya, padahal berbeda. Sama juga ketika contoh misalkan orang Inggris atau orang Eropa menyebut atau menerjemahkan nasi itu rice. Apapun yang berasal dari nasi, padi sebelum diolah, your rice. Apapun, upo your rice, menir your rice, satu. Tapi nek cara Jawa akeh banget, ya. Nah, currency itu apa? Maka di sini juga harus dipahami apa itu uang, apa itu mata uang, apa itu alat pembayaran, dan apa itu alat tukar. Sebab ini tidak bisa empat ini memiliki makna yang satu, tidak bisa. Kemudian jika ini terkait dengan mata uang atau komoditas, itu perlu dipahami lagi. Ini komoditas yang seperti apa? Komoditas yang khisia atau bisa diindra atau tidak. Kemudian ini bisa sah untuk diperjualbelikan apa tidak. Nah, karena memahami, kalau dalam bahasa fikih sil'ah, itu pun juga macam-macam, ya. Maka nanti ada juga Pak Dr. Kiai Haji Sabila, ya, yang akan bicara dari perspektif baik atau jual beli, ya, dari perspektif fikih klasik. Nah, ini bagi Nahdlatul Ulama itu satu tantangan. Nahdlatul Ulama selalu mengacu pada kitab-kitab klasik yang muktabaroh, ya, yang otoritatif. Teks-teksnya pun juga merekam
kondisi sosial masyarakat pada saat itu, saat teks-teks itu dibuat. Nah, kemudian ditarik untuk menghukumi atau mencari solusi masa-masa sekarang, di mana perkembangan sosial masyarakat itu sedemikian berubah, sedemikian cepat, termasuk hal yang terkait dengan bek atau jual beli maupun tijarah. Tentu ini sesuatu yang butuh ketelitian, ya, butuh analisa yang mendalam, pemahaman yang komprehensif, yang menyeluruh. Lagi-lagi karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, ya. Kembali lagi kepada tadi istilah currency, ya. Kenapa dinamakan cryptocurrency, kita juga belum tahu maksudnya si pembuat ini kenapa dinamakan itu. Tentu sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan. Kalau ujuk-ujuk currency bermakna mata uang, saya kira itu bunuh diri kalau awalnya langsung begitu. Kenapa? Karena semua negara memiliki mata uang sendiri-sendiri dan memiliki undang-undang sendiri. Taruhlah Indonesia sesuai dengan undang-undang, mata uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah. Kalau currency ini dimaknai sebagai mata uang, maka tentu pemerintah akan ngamuk. Wah, ini bugot ini namanya. Apalagi BI. Tentu menganggap, wah ini mengambil porsi kami misalkan. Nah, ini harus dipahami. Currency yang dimaksud itu apa? Apakah mata uang sesuai dengan pemahaman mata uang yang ada pada barang, ya, kertas, apakah emas, apakah perak yang di situ ada nilainya, atau currency ini dimakna alat pembayaran atau bahkan alat tukar. Ini yang harus diperjelas juga. Sebab kalau misalkan ini saya anggap sebagai asbab ini sebagai barang yang bisa menjadi alat pembayaran, misalkan saya pesan kopi, saya bayar pakai ini, tentu kasirnya ngamuk-ngamuk. Kenapa? Karena alat pembayaran yang sah digunakan itu ya rupiah, berbentuk fisik, ya, rupiah. Tetapi jika ini menjadi alat tukar dan kasirnya atau tokonya mau, ini saya tukar rokok misalkan, mereka mau, ya tentu siapa yang melarang, ya nanti dijelaskan oleh Ustaz Niat terkait dengan ini. Nah, maka ini nanti penting bagaimana perspektif fikih dalam konteks bek tijarah, kemudian apa itu yang disebut sebagai mata uang, apa yang disebut sebagai uang, ya. Nanti mungkin Ustadz Niam bisa menjelaskan. Kemudian nanti Mas Julian bisa menyampaikan dalam perspektif blockchain itu aslinya piye, kripto itu apa, supaya pemahaman ini komprehensif, tidak tergesa-gesa. Kemudian memahami istilah-istilah itu juga harus jeli, jangan dikebiahuyah. Contoh lagi misalkan digital money, uang digital dengan e-money. Orang kebanyakan menganggap itu sama, padahal beda, ya. E-money dengan digital money itu beda. Nah, ini kan harus hati-hati. Kemudian jika itu nanti dianggap sebagai
kembali kepada mata uang, maka permasalahannya yang terjadi tentu akan menjadi problem bagi yang selama ini sudah memiliki otoritas ngatur itu. Selanjutnya, bahwa saya lihat di beberapa YouTube orang masih menganggap bahwa yang memiliki otoritas penuh dalam mengatur mata uang atau nilai uang itu pemerintah. Padahal yang sebenarnya adalah bank sentral. Pemerintah memiliki otoritas tidak penuh di situ. Bank sentral sendiri itu tunduk pada aturan-aturan tertentu, ya, yang itu naik sampai ke ke the Fed, ya. Orang juga masih menganggap bahwa uang yang kita pegang, uang kertas yang kita miliki itu ada jaminannya, ada kolateralnya. Dulu kiai-kiai kita ketika Pak Karno itu diminta untuk menerbitkan, setelah Indonesia merdeka, untuk diminta untuk menerbitkan mata uang kertas, Pak Karno berkonsultasi kepada para kiai. Kemudian para kiai, oke, nggak apa-apa, tapi harus ada kolateralnya. Setiap terbit Rp1 misalkan, maka harus ada emas yang dijaminkan, sehingga tidak akan terjadi inflasi. Tapi kemudian tahun 71 berubah, ya. Yang didahului saat itu Perancis kalau tidak salah mencetak tanpa kolateral, hingga kemudian semuanya mencetak uang tanpa jaminan. Kita juga nggak tahu dulu emas kita yang dijaminkan untuk mencetak itu kemana itu, ya, kemana? Ini yang sementara ini tidak dipahami, bahwa sebenarnya kita sendiri ini sedang tidak memahami apa yang sedang terjadi. Waduh, saya tidak ngesak uang. Uang Rp100, Rp1.000 kertas, ya, dengan Rp100.000 itu kira-kira yang bisa menentukan nilainya itu siapa? Yang bisa menentukan nilainya siapa? Padahal ini dua-duanya sama-sama kertas yang sebenarnya tidak memiliki nilai intrinsik, tidak memiliki qimah dzatiyah. Di zatnya barang itu tidak ada nilainya. Cuma kertas, kalaupun dinilai paling sama juga dengan kertas mainan yang dijual kepada anak-anak itu. Tapi kenapa bisa bernilai 100.000? Kenapa bisa bernilai 200 2.000? Karena ada yang menentukan nilai itu. Siapa? Ya bank sentral. Jika bank sentral nanti malam, misalkan saya sekarang pegang 100.000, nanti malam 100.000 yang sekarang, ya, tiba-tiba nanti malam ada pengumuman bahwa kertas bergambar ini dengan nilai ini sudah tidak berlaku, maka besok itu tidak ada harganya, qimahnya sudah. Nah, sementara kalau yang memiliki qimah dzatiyah atau nilai intrinsik, ya, emas, perak, itu ya di zat barangnya sendiri sudah bernilai. Nah, ini yang ngatur siapa? Kan ini harus paham bagaimana sistem keuangan fiat itu. Ketika kita mau menilai ini kripto, maka harus menganalogkan juga dengan fiat. Kemudian, tolong nanti saya diingatkan sudah habis belum, ya. Kemudian yang terkait, saya mengikuti beberapa bahsul masail, ya.
bahwa ada misalkan horor, maka harus dijelaskan horor itu apa, doror itu apa. Horor sama doror itu dua istilah yang berbeda. Harus dijelaskan kriteria horor yang seperti apa, doror yang seperti apa, maisir yang seperti apa. Dan kemudian harus dianalogikan lagi juga dengan kalau ini komoditas, ya komoditas fisik yang bisa kita lihat. Kalau perdagangan, ya perdagangan fisik yang sudah kita jalankan. Tentu masing-masing juga memiliki setiap perdagangan, setiap transaksi itu memiliki potensi horor. Contoh, saya pengusaha batik. Ketika saya melihat, menurut saya ada momentum yang bagus untuk saya produksi batik, saya kulaan kain. Saya bikin motif, saya bikin desain, kemudian saya bikin pakaian, misalkan kemeja atau hem dengan motif yang menurut saya ini bagus. Kemudian saya jual di pasaran. Ternyata pasar tidak menerima atau tidak suka dengan motif-motif yang saya bikin, tidak laku. Nah, apakah apa yang saya lakukan ini menjadi bagian dari horor atau bukan, misalkan? Karena saya berpikir bahwa saya nanti akan untung dengan cara ini, tapi ternyata tidak. Nah, kias-kias atau analogi ini juga penting. Nah, kemudian ada yang mengatakan juga bahwa ini ada volatility-nya tinggi. Ya, itu sama juga dengan perdagangan real yang fisik, ya. yang contoh misalkan batik misalkan, bagaimana fluktuasi, misalkan sekarang harga kain naik, ya. Harga kain naik ini ditentukan oleh apa? Apakah murni dari supply and demand atau ada unsur-unsur lain? Doror itu apa maksudnya? Dalam konteks perdagangan yang berjalan konvensional itu seperti apa? Dalam konteks perdagangan di dunia maya, di dunia online seperti apa? Di perdagangan kripto seperti apa? Jadi banyak hal yang sebenarnya harus dipahami secara utuh, ya. Harus dipahami secara utuh. Jangan parsial, ya. Jangan sepotong tapi kemudian disimpulkan. Nah, maka kita di sini penting untuk mengkaji ini, jangan sampai nanti persepsi dari masyarakat menganggap bahwa NU itu kesusu, ya. NU itu tergesa-gesa. Maka penting kiranya untuk memahami secara utuh, secara komprehensif. Jangan sampai istilah-istilah yang tadi saya sebut itu menjadi senjata, ya, senjata bahwa oh itu di negara sana melarang, di negara situ mengharamkan, di negara sana menghalalkan misalkan. Padahal pemahaman di sana dengan di sini belum tentu sama. Kondisi sosial masyarakatnya juga belum tentu sama. Nah, di Indonesia sendiri itu nanti oleh Mas Dian saya kira perlu menjelaskan, ya, sudah diatur di mana. Karena
negara memiliki, atau dalam hal ini pemerintah saya yakin memiliki regulasi. Nah, kembali ke tadi bahwa Nahdlatul Ulama, kalau saya memahami blockchain yang selama ini saya baca, yang saya pahami pelan-pelan itu, kok kayaknya bahwa ini sangat terkait dengan komunitas. Kira-kira begitu, Mas. Nah, karena terkait dengan komunitas, lagi-lagi Nahdlatul Ulama ini komunitas terbesar. Saya khawatir jika itu nanti salah dalam memahami itu, kemudian diambil keputusan misalkan, maka komunitas terbesar ini menjadi terkunci, ya, menjadi terkunci. Apakah itu menghalalkan atau mengharamkan? Ya. Kenapa? Karena teknologi ini saya yakin nanti akan terus berkembang, ya. Akan terus berkembang, tidak stagnan, tapi terus-menerus berkembang. Jika ini salah dalam memahami kemudian terkunci, maka teknologi terus berjalan, NO-nya dia melihat. Ya. NO-nya dia melihat. Sekali lagi, kepentingan Nahdlatul Ulama memahami ini dalam rangka untuk kembali lagi tugas Nahdlatul Ulama untuk mencarikan solusi khususnya kepada warga NU sendiri, ya, khususnya kepada warga NU sendiri, supaya warga NU memahami apa itu blockchain, apa itu kripto, kemudian bagaimana seluk-beluknya. Nah, urusan nanti pengambil keputusan, ya, itu tentu lembaga, ya, lembaga yang memiliki otoritas itu, ya. Setidaknya jika ini dipahami secara utuh, yang penting kuncinya adalah dipahami secara utuh, maka apapun yang diambil dalam keputusan itu sudah melalui pertimbangan yang matang, sudah melalui kajian yang mendalam. Ingat, harus dengan melalui pemahaman yang utuh, tidak sepotong-potong. Syukur-syukur rasanya masuk dulu, praktek. Kalau praktek nanti ngerti dagang iki kaya apa. Orang kalau tidak praktek, akademisi nyuwun sewu nih ya, akademisi. Monggo Pak Kiai Bilal. Monggo. Karena di ya, syukur-syukur praktek, para pembahasnya itu praktek, sehingga paham betul, merasakan apa sih itu, dorornya di mana, horornya di mana, unsur maisirnya di mana. Baru nanti kalau seperti itu, coba dicari cara supaya tidak horor atau meminimalisir horor itu seperti apa, cari cara, ya. Saya kira sudah. Saya kira ini nanti untuk terkait dengan tijaroh, beliau berdua ini yang ahlinya. Intinya kembali lagi, Nahdlatul Ulama berkepentingan ini. Kenapa? Karena mau nggak mau, suka tidak suka, teknologi ini akan berjalan, berkembang, dan tentu ini akan terkait dengan kita semuanya, ya, terkait dengan kita semuanya, masyarakat Nahdlatul Ulama atau Nahdiyin, dan umumnya kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun kepada Ketua PJN Kota Pekalongan Haji Muhtaram SSA yang telah menyampaikan keynote speaker terkait dengan pandangan umum apa itu kripto, dan sugeng rawuh juga kepada Romo Dr. Haji Sabilar Rosyad LPMP PJN Kabupaten Pekalongan. Monggo kopi sampun tersedia supaya saged dipun cicipi. Monggo
Pak Ustadz Niam, ya Bilal, Mas Debian untuk bisa dicicipi dulu kopinya, ditemani dengan rintik-rintik hujan. Dan mohon maaf nih kepada para hadirin semua, karena rintik-rintik hujan menemani proses ngaji kripto ini, maka kita nikmati saja, dan kalaupun kehujanan sedikit bergeser mencari tempat yang tidak kehujanan begitu ya. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan bagaimana kemudian perspektif dari beliau LBM PCNU Kabupaten Pekalongan yang baru saja rabuh. Tapi sebelumnya untuk bisa kota dulu gitu ya. Baik, dari LBM PCNU Kota Pekalongan terkait dengan komoditas. Jadi karena memang kemudian tadi blockchain itu adalah masuk dalam sebuah komunitas, dan kripto sendiri oleh negara itu disebut sebagai komoditas sehingga aturannya di bawah Bapepti begitu ya. Nah, kira-kira Islam dalam fikih muamalah memandang sebuah komoditas itu dari sejarahnya, dari dasar hukumnya, dan kemudian prakteknya seperti apa? Kita akan dengarkan langsung beliau Ustadz Ahmad Syakirun Niam, LBM PCNU Kota Pekalongan, yang akan menyampaikannya dari perspektif fikih klasik tentang komoditas atau disebut dengan sil'ah, arot begitu ya, dan lain sebagainya. Monggo kepada Ustadz Ahmad Syakirun Niam dihaturkan. Waktunya juga 20 menit Ustadz, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidil arabi wal ajam, wa ala alihi wa ashabihi dzawil ulumi wal hikam. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Muhtarom, Ketua PCNU Kota Pekalongan. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Sabila Rosyad, Ketua LBM PCNU Kabupaten Pekalongan. Yang saya hormati Mas Durian, praktisi kripto, ahlinya kripto. Yang saya hormati moderator Bapak Abdul Abim. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dipertemukan dalam majelis atau tempat yang insya Allah membawa manfaat dan ilmu. Mari kita niatkan kehadiran kita di tempat ini, yaitu mengharap ridho Allah Ta'ala dan mencari ilmu yang akan kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Sebelum saya menyampaikan tentang
komoditas atau dalam bahasa fikihnya sil'ah atau barang yang bisa dijual belikan. Ini saya menguatkan apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Muhtarom, bahwa kita tidak bisa menghukumi suatu masalah kecuali setelah jelas, terang masalah yang akan kita hukumi. Imam An-Nawawi dalam kitab Rawdatul Thalibin itu ada keterangan al-hukmu ala syai' faraun antasawwuri, yang artinya bahwa menghukumi sesuatu itu bersumber dari penggambaran sesuatu yang dihukumi secara jelas dan konkret. Maka harapan saya kepada Mas Duyan nanti menerangkan kripto secara sejelas-jelasnya, secara detail, agar bisa dihukumi apakah halal atau haram praktek kripto ini. Kaitannya dengan sil'ah, komoditas. Sil'ah itu dulu kalau saya mengaji niku nek bahasa Jawa ne sil'ah niku barang dagangan. Sil'atun bahasa Arab niku nek dimaknani Jawa barang dagangan. Saya berbicara di sini secara fikih, bukan secara hukum negara, bukan secara hukum positif, secara fikih. Karena saya membawa nama Lembaga Bahthul Masail, dan juga saya tidak ahli dalam masalah aturan kenegaraan. Jadi saya sekali lagi akan menyampaikan tentang sil'ah, komoditas atau barang yang dijual belikan secara fikih. Gambarannya seperti apa? Setelah saya mempelajari sesuai kemampuan saya dari beberapa literatur atau referensi kitab-kitab klasik, baik dari mazhab Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan mungkin juga dari Al-Imam Al-Hanafi dan yang lain-lain, saya menyimpulkan dengan kefahaman saya, sil'ah atau barang yang dijual belikan atau yang sah dijual belikan dalam fikih itu tidak lepas dari dua macam secara garis besar. Yang satu adalah berbentuk fisik. Nek cara bahasa fikih niku ain. Ain itu benda fisik, maujud, bisa diindra, bisa dipegang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah manfaah. Manfaah ini sifatnya adalah tidak fisik, non fisik. Itu bisa dirasakan, bisa dinikmati. Jadi ada dua komoditas, ada yang fisik yaitu ain, ada yang non fisik yaitu manfaah.
Saya contohkan, ain atau yang fisik itu ya seperti ini, kopi. Ini adalah suatu komoditas berupa ain, tampak, fisik. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Yang kedua adalah manfaat. Manfaat atau non fisik itu juga bisa menjadi komoditas yang dijual belikan. Contoh, dalam istilah fikih itu ada bai'u hakil mamar, menjual hak sarana untuk lewat, contoh air. Bahasanya pripun kula mboten ahli bahasa. Terus misalnya nggih, contoh niki. Saya contohkan, saya butuh tempat untuk mengalirkan air dari rumah saya ke sungai. Butuh tempat untuk saya jadikan saluran. Padahal tanah itu bukan milik saya. Tapi saya membutuhkan manfaat atau menggunakan tanah itu untuk sebagai saluran. Maka ini saya bisa membeli, bukan membeli tanahnya, membeli manfaat, yaitu sekedar menyalurkan air. Tanahnya masih milik pemiliknya, tapi saya memiliki manfaat, yaitu mengalirkan air dari rumah saya ke sungai melewati tanah itu. Ini komoditas bukan berupa fisik, sebab yang dijual, yang dibeli bukan tanahnya, tapi hak saya mengalirkan air ke sungai. Dan ini sifatnya mu'abbadah, artinya untuk selamanya, bukan kontrak. Tidak ada batasan waktu. Sampai kapan? Tidak ada. Karena ini adalah jual beli, bukan sewa menyewa. Itu contoh komoditas berupa manfaat atau non fisik. Kemudian agak saya detailkan lagi. Tadi masih umum. Benda atau ain, komoditas yang tadi berupa fisik, itu juga dalam fikih ada kriterianya, ada syarat-syaratnya. Dimana kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya ini, maka juga belum dikatakan sah akad jual belinya, atau belum dikatakan sah sebagai komoditas yang sah dijual belikan. Jadi saya ambil dari kitab Kifayatul Ahyar bahwa benda yang fisik yang sah dijual belikan itu kriterianya dalam kitab Kifayatul Ahyar. Mboten apal soalnya kula sini. Ilmune sik ten kene laptop. Dereng ten kene. Ati. Ada 5 syarat atau kriteria komoditas fisik yang sah dijual belikan. Yang pertama adalah benda itu suci. Benda yang suci artinya bukan benda yang najis. Jadi kalau itu benda yang najis yang memang bendanya najis, tidak bisa disucikan, seperti kotoran hewan, pupuk kandang, atau mungkin yang
seperti darah itu najis. Ini meskipun mungkin ada manfaatnya, bahkan manfaatnya bisa jadi manfaat yang bernilai tinggi, tapi karena barang ini najis dan tidak bisa disucikan, maka ini tidak sah, tidak memenuhi syarat sebagai komoditas yang sah. Itu barangnya harus suci, bukan benda yang najis. Artinya benda yang tidak bisa disucikan, najis yang tidak bisa disucikan. Kalau telur ya, telur ayam ini kok kadang dia keluar dari ayam itu masih ada najisnya, tapi kan telurnya suci, yang najis kotoran ayamnya, yang dijual telurnya itu tidak masalah, itu termasuk benda suci. Kemudian yang kedua adalah bendanya itu muntafa'an bi, bisa dimanfaatkan secara intrinsiknya, secara zatnya ya, bendanya ini bisa dimanfaatkan. Jas kopi ini muntafa'an bi, bisa dimanfaatkan, diminum, kemudian bisa menghilangkan dahaga. Tahu meja niki muntafa'an bi, bisa dimanfaatkan untuk meletakkan barang-barang yang perlu diletakkan. Sehingga meskipun benda itu suci, tapi kalau tidak bisa dimanfaatkan, maka ini tidak masuk dalam kategori komoditas yang sah dijual belikan. Meskipun tidak bisa dimanfaatkannya bukan karena zatnya benda itu, tapi karena jumlahnya sangat sedikit. Contoh beras ya. Beras itu kan bisa dimanfaatkan dimasak, tapi kalau jumlahnya hanya 2 butir, nah ini untuk apa? Ini tidak sah menjual beras hanya 2 butir. Nah 2 butir ini ya memang itu benda yang suci, tapi kan tidak bisa dimanfaatkan secara lumrah. Meskipun ya bisa dimanfaatkan untuk makan cecak, tapi itu bukan pemanfaatan yang lumrah. Yang ketiga adalah benda yang fisik itu dimiliki atau ada wewenang dari orang yang transaksi. Artinya bendanya itu dimiliki atau dia nggak memiliki tapi berhak untuk menjual belikan. Saya contohkan, nah niki laptop ini milik saya. Ini berarti sah nih, barang milik saya, bisa saya jual. Atau bukan milik saya, tapi saya punya wewenang untuk menjual. Contoh, ini barang milik saya, laptop, saya serahkan sama Pak Adim, saya izini dia untuk menjual. Pak Adim ini tidak memiliki, tapi dia punya hak karena saya mewakilkan beliau. Itu juga memenuhi syarat. Yang keempat, benda fisik itu adalah benda yang bisa diserah terimakan, bisa mudah diserah terimakan. Nah ini laptop ini saya jual bisa diserah terimakan secara mudah. Beda dengan menjual burung yang masih di pohon. Saya punya burung merpati, kemudian mabur di pohon. Saya jual dengan Pak Adim. Pak Adim, ini merpati saya bagus nih, terbangnya Masya Allah. Saya jual dengan jenengan. Nah pripun nyekel ya, ini mau cekel piyambak, sak saketin jenengan. Ya tidak sah nih, sebab burung yang di pohon itu susah diserah terimakan. Meskipun suci ya, bisa dimanfaatkan ya milik saya, tapi karena susah diserah terimakan ya tidak sah juga. Dan dodol manuk ya kudune nang kandang. Nah, iki manuk eten kandang. Niku
Syarat yang keempat. Dan yang terakhir yang kelima adalah benda fisik yang sah dijualkan adalah dijual belikan adalah benda yang jelas ukurannya. Jelas ukurannya. Tidak waror. Waror itu berarti bisa mengakibatkan apa? Orang yang menjual atau membeli ini kena tertipu. Contohnya, laptop ini jelas nih, barangnya jelas, bisa dilihat ya. Ini maklum namanya. Beda ketika ada orang menjual kacang masih dalam tanah. Ya niki kacang isi nang jero lemah dijual. Ini tidak sah. Kenapa? Karena berapa jumlah kacang di bawah tanah tidak jelas. Ini ukurannya tidak jelas. Nah ini maka tidak sah. Jadi kalau jual beras berapa kilo itu kan ada ukurannya jelas. Kalau mau jual kursi berapa biji kan jelas ukurannya. Tapi kalau menjual ketela, menjual kacang masih di dalam tanah, ini tidak jelas berapa jumlahnya. Ini ada gharar. Gharar itu apa? Akibatnya tidak jelas. Bisa untung, bisa rugi. Bisa sesuai harapan, bisa tidak. Itu gharar. Boten nek, boten payu niku gharar. Gharar niku nek saya memahami itu mantawat akibatu. Jadi akibatnya intawat, tersembunyi, tidak jelas. Kados tiang spekulasi tiang misalnya nopo niku judi niku kan antara menang dan tidak, untung dan rugi tidak jelas. Niku gharar. Ini syarat 5 ini adalah syarat untuk apa namanya barang yang fisik, ada fisiknya yang sah dijual belikan. Dan kemudian yang manfaat yang non fisik ini yang mungkin nanti ini berkaitan juga dengan kripto tentunya. Jadi yang manfaat itu dalam fikih itu banyak sekali contoh-contoh manfaat atau yang non fisik yang sah dijual belikan. Tadi sudah saya contohkan membeli hak untuk jalan air, ya, saluran air. Ada lagi jual beli merek, ya, al-ismu at-tijari, merek dagang yang sudah populer, yang sudah sukses, ya. Ini bisa dijual kepada pihak lain, kemudian ada harganya berapa. Sebab ini termasuk manfaat. Jadi manfaat di sini adalah manfaat yang apa namanya menurut syara itu betul-betul manfaat yang konkret, jelas, kemanfaatannya jelas. Kemudian seperti apa? Hak cipta. Nah, hak cipta ini saya punya misalnya karangan sebuah buku atau mungkin sebuah lagu, ya. Kemudian hak cipta saya dilindungi. Nah ini juga bisa dijual belikan, termasuk dalam kategori manfaat. Jadi betul-betul manfaat itu memang terasa, memang konkret adanya. Bukan manfaat yang dibuat-buat, yang dianggap ada manfaatnya, tapi sebetulnya itu tidak memenuhi syarat secara syarat. Contoh, ada manfaat yang dibuat-buat, itu apa contoh? Nah, itu seperti
apa namanya menjual alat, nah, alat malahi, nah, alatul malahi. Alatul malahi itu alat sehingga hiburan, tapi yang dilarang. Ini ada manfaatnya menurut ya mungkin masyarakat itu bisa untuk hiburan, bisa untuk menghilangkan stres. Tapi manfaat itu yang seperti itu bukan manfaat yang dilegalkan oleh syariat. Jadi manfaat yang muharramah, yang tidak yang diharamkan, bukan manfaat yang halal. Sehingga nanti kripto ini harus dijelaskan. Kalau itu bukan fisik atau itu adalah non fisik, maka harus jelas manfaatnya ini apakah muktabar, dianggap atau dilegalkan oleh agama, atau manfaatnya mungkin malah tidak jelas, masih remang-remang. Ini saya kira kripto ini kalau kita tarik ke trading atau jual beli kripto ini, letaknya adalah pada manfaatnya itu. Kalau manfaatnya adalah manfaat yang muqtadan syar'an, legal menurut syarak, ini insya Allah banyak contoh-contoh di kitab klasik. Tapi kalau manfaatnya tidak bisa dijelaskan seperti itu dan masih semu, ini saya kira belum bisa kita hukumi secara itu halal, walaupun kita perlu kajian lebih dalam lagi. Jadi kefahaman saya kripto halal atau haram ini letaknya adalah pada manfaat yang dikandungnya ini. Manfaatnya seperti apa? Manfaatnya secara zatnya atau faktor eksternal, faktor luar. Nah, ini yang utama. Maka sekali lagi saya berharap nanti Mas Duluan ini betul-betul menjelaskan terutama dalam manfaat atau zatnya kripto ini seperti apa. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang kaitannya komoditas sesuai kefahaman saya. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Syakirun Ni'am dari LBMP Jalan Kota Pekalongan yang telah menjelaskan bagaimana kemudian fikih muamalah, menjelaskan tentang komoditas, dan kemudian nanti berharap untuk menjelaskan dengan detail kripto itu seperti apa. Tadi dijelaskan bahwa dalam hal non fisik ya, komoditas yang non fisik itu apa yang kuncinya adalah kebermanfaatan, artinya manfaatnya sejauh mana begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama. Namun daripada itu sudah digelar karpet ke depan, barangkali yang kehujanan bisa ke depan untuk lebih dekat dengan para pemateri, kami persilahkan begitu ya. Dan ngaji kripto malam ini juga live streaming melalui akun YouTube-nya Ansor Kota Santri. Silakan panjenengan bisa cek Ansor Kota Santri, ada live streaming acara ngaji kripto ini, dan bisa di share ke media sosial baik di story WA ataupun di Facebook atau di laman medsos yang lain, sehingga para masyarakat luas yang ingin menyaksikan bagaimana ngaji kripto ini bisa live streaming, artinya nyata dan langsung up to date terkait dengan kondisi ngaji kripto pada malam hari ini. Begitu ya. Di LTN PCN Kota Pekalongan ada, tapi kemudian nanti tidak live karena jaringan live-nya belum 2 kali, baru hanya bisa di live-kan dari satu akun yaitu di Ansor Kota Santri. Nanti selanjutnya untuk LTN NU Kota Pekalongan akan di-upload tidak live streaming begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan bersama bagaimana kemudian jual beli dalam fikih klasik, seperti apa sejarahnya, bagaimana kemudian rukun syaratnya, dan seperti apa prakteknya, hingga yang terbaru karena perkembangan jual beli yang luar biasa
dengan teknologi canggih yang sekarang ini, tentu itu semua juga harus merujuk kepada sejarah dan kepada satu teori-teori atau kemudian bagian daripada hukum-hukum di dalam fikih seperti apa. Monggo kepada yang mulia, yang terhormat Dr. Kiai Haji Sabil Rosyad MSI untuk bisa menyampaikan hal tersebut. 20 menit waktalipun Yai, agar kita semuanya bisa mengetahui bagaimana sejarah dan juga perkembangan daripada jual beli itu dalam perspektif fikih klasik. Monggo dumateng Romo Bilal dihaturkan.